Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa dicukupkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa aja yang tidak hadir? Siti Rosyadah izin Bu. Oke, terus? Ai Asri Alfa Bu. Oke, selebihnya? Udah Bu. Selebihnya hadir ya? Ya Bu. Oke, selanjutnya ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Nggak tahu Bu. Oke, tapi sebelum itu, Ibu ada sedikit quotes untuk mengawali atau memotivasi pagi hari ini agar lebih bersemangat. Quotes-nya itu, tidak ada rahasia untuk sukses, ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras dan belajar dari kegagalan. Jadi nggak ada tuh istilahnya perjuangan yang sia-sia dalam hidup ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan fisika atau dengan ilmu fisika, itu berkenaan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, di mana ia melakukan eksperimen membuat lampu pijar sebanyak 1000 kali barulah ia berhasil. Nah, dari cerita itu menjelaskan kepada kita untuk jangan mengeluh dan terus belajar dari kesalahan. Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ialah berkenaan mengenai listrik arus searah DC. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya ada 3.1, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah, berikut presentasi hasil percobaan. Nah, ini untuk indikatornya ada 3 capaian. Yang pertama itu menguraikan arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, menganalisis hubungan antara hambatan, kemudian beda potensial dan kuat arus dalam hukum Ohm. Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, di gambar ini ada yang tahu gambar yang A itu manusia lagi ngapain? Lagi nyetrika Bu. Oke. Kemudian yang gambar B ini apa? Kipas angin. Oke, yang gambar C? Seseorang sedang menghidupkan lampu. Dan yang terakhir? Seseorang sedang memainkan laptop Bu. Oke, ini dari keempat gambar ini, kira-kira ada nggak sih kesamaannya? Sama-sama menggunakan listrik Bu. Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang listrik. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu arus listrik? Tahu? Sepertinya belum tahu ya. Nah, supaya kita bisa memahami, lanjut ke video yang sudah Ibu siapkan. Di dalam video ini kita dapat melihat bahwa sumber listrik memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, kutub positif dan juga kutub negatif ini ketika kita hubungkan menggunakan sebuah kabel akan menimbulkan arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, untuk mengecek ada atau tidaknya arus listrik dalam suatu rangkaian digunakan suatu hambatan. Di sini ada sebuah lampu yang ketika dia menyala maka ada arus listrik di dalamnya, dan ketika mati maka tidak ada arus di dalamnya. Kemudian untuk mempermudah kita agar tidak melepas dan memasang kembali kabel secara terus-menerus, diciptakanlah alat yang mempermudah bernama saklar, di mana kita bisa mematikan dan menyalakan lampu hanya dengan satu tombol saja. Kemudian ada arus listrik dan pengukurannya. Di sini arus listrik itu merupakan aliran muatan listrik atau muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Untuk persamaannya itu ada I sama dengan Q per delta T, di mana I itu merupakan arus, satuannya ampere, Q itu merupakan muatan, satuannya kolom, dan delta T itu merupakan selang waktu, satuannya adalah second atau detik ya. Nah, di sampingnya ini adalah merupakan beda potensial atau potensial listrik yang disimbolkan dengan V, di mana persamaannya adalah V sama dengan W per Q. Untuk V itu menandakan beda potensial, dengan satuannya adalah volt. Kemudian W itu melambangkan energi, satuannya joule. Dan Q itu melambangkan muatan, satuannya adalah coulomb. Nah, untuk sumber listrik itu bisa dihasilkan dari baterai, akumulator, dan lain sebagainya.
Kemudian di sini ada alat ukur listrik. Untuk mengukur arus listrik kita menggunakan ampermeter, dan untuk mengukur beda potensial kita menggunakan voltmeter. Keduanya ini ada yang analog maupun yang digital. Untuk mengukur keduanya, baik itu beda potensial, hambatan, dan juga arus, kita bisa menggunakan satu alat yang bernama multimeter. Nah, yang sebelah sini itu merupakan multimeter analog, dengan perhitungannya adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur yang kita gunakan. Yang sebelah sini itu merupakan multimeter yang lebih canggih atau lebih praktis, karena kita bisa melihat nilainya secara langsung pada layar yang sudah tersedia. Ini dinamakan sebagai multimeter digital. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai hukum. Ini ada video pembelajarannya, kita simak bersama-sama. Nah, dalam video ini ibu asumsikan ada sebuah gelas kimia. Di sini gelas A kita taruh. Kemudian satunya lagi ada gelas B. Diletakkan secara terpisah dengan ketinggian yang berbeda pula. Kemudian di sini ada dihubungkan dengan menggunakan selang atau pipa. Otomatis yang terjadi adalah air akan mengalir dari gelas yang B menuju gelas yang A, gelas yang lebih tinggi ke gelas yang lebih rendah. Nah, aliran air ini disimbolkan sebagai F, dan untuk ketinggian disimbolkan sebagai H, sehingga kita dapat mendapatkan bahwa aliran air berbanding lurus dengan ketinggian benda. Kemudian coba kita lihat faktor lain. Faktor lainnya itu di sini ada ketebalan atau ketipisan dari pipa yang kita gunakan. Semakin tebal pipa, maka akan semakin lambat juga aliran airnya, sehingga aliran air berbanding terbalik dengan pipa atau ketebalan pipa yang disimbolkan dengan T. Nah, dari persamaan ini kita akan memperoleh bahwa aliran air berbanding lurus dengan ketinggian dan berbanding terbalik dengan ketebalan atau ketipisan pipa. Nah, analogi ini analog dengan hukum Ohm yang berbunyi I sama dengan V per R. Nah, untuk aliran air ini mengasumsikan kuat arus, kemudian ketinggian mengasumsikan voltase atau tegangan, dan untuk ketebalan atau ketipisan pipa mengasumsikan sebagai hambatan atau resistansi. Nah, ini untuk George Simon Ohm merupakan penemu atau pencetus dari hukum Ohm itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian listrik. Pasti udah nggak asing lagi ya buat kalian rangkaian listrik. Di SMP pun kita sudah pernah belajar sebelumnya, cuman di sini kita akan lebih mendalami. Lanjut. Ini ada videonya ya. Oke, ini Ibu hapus terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Buat yang ketinggalan bisa lihat temennya aja ya. Ya, Bu. Nah, rangkaian listrik itu yang kalian kenal ada berapa? 2, Bu. Ada 2. Rangkaian apa aja tuh? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, betul ya. Jadi rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Namun kalau yang sekarang kita ada tambahan satu, yaitu rangkaian listrik campuran. Nah, apa sih maksudnya? Rangkaian listrik seri itu merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berjajar atau sederet. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk seri. Di sini adalah R1, ini R2, dan di sini adalah sumber tegangannya. Nah, untuk sumber tegangan ini, untuk yang panjang itu menandakan kutub Positif. dan untuk yang negatif itu ditandakan dengan garis yang lebih pendek. Ya. Oke. Yang selanjutnya untuk paralel itu merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun secara bertingkat. Jadi nanti dia bercabang seperti ini ya. Oke.
untuk rangkaian paralel. Nah, kalau yang terakhir rangkaian campuran itu merupakan rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, contohnya itu kayak gini ya. Jadi kedua rangkaian itu digabung. Nah, yang satu ini merupakan rangkaian seri, sedangkan yang ini merupakan rangkaian paralel. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada Q&A. Ibu question, kalian semuanya answer. Coba kita lihat yang pertama di sini ada gambar apa? Lampu lalu lintas, Bu. Lampu lalu lintas. Ketika kalian melihat lampu lalu lintas, mereka nyalanya secara bersamaan atau satu-satu? Satu-satu. Satu ya, nggak mungkin kalau misalkan yang merah nyala, yang hijau nyala juga. Nanti gimana dong ya? Pengendaranya akan bingung nih, kira-kira mereka harus berhenti atau jalan. Nah, lampu lalu lintas itu merupakan pengaplikasian dari rangkaian apa kira-kira? Paralel, Bu. Paralel, karena ketika salah satu lampu mati, lampu yang lain tidak ikut mati juga. Kalau yang ini apakah lampu apa nih? Lampu hias, Bu, atau lampu tumbler? Ya, lampu hias atau lampu tumbler. Nah, kalau lampu tumbler ini pengaplikasian dari rangkaian apa? Seri. Seri ya. Ketika kabelnya kalian cabut atau kalian putus, maka semuanya akan ikutan Putus nanti. atau mereka tidak akan menyala ya. Sekarang di sini gua akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas LKPD. Ini untuk petunjuknya silakan dibaca, dan ini ada LKPD yang harus kalian isi. Satu kelompok hanya 2 orang ya. Ya, Bu. Udah dengan teman sebangku kalian aja lah. Ya, Bu. Ya. Oke, coba kalian buka masing-masing untuk LKPD-nya dan juga handphone atau laptop kalian. Untuk petunjuk penggunaannya, pertama kalian klik dulu link yang sudah Ibu bagikan, kemudian klik yang lab. Oke. Nah, di sini ada beberapa komponen yang bisa kalian gunakan ya untuk menyusun suatu rangkaian listrik. Seperti yang sudah Ibu buat rangkaiannya, kalian tinggal mengikuti saja. Nah, itu untuk kabelnya. Kemudian di sini ada alat ukurnya ya. Kemudian di sini juga ada nilainya, nanti kalian bisa atur sendiri ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk masing-masing kelompok menyiapkan bahan dan juga hasil diskusinya untuk dipresentasikan di depan teman-teman semuanya. Silakan dari kelompok 1. Ya, Bu, menurut kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, dari kelompok lain ada yang mau menyanggah atau mau bertanya kepada kelompok 1? Kalau ada dipersilakan, dan kalau tidak kita bisa lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Cukup, Bu. Oke, sepertinya tidak ada ya, jadi sudah bagus. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Untuk yang pertama, rangkaian listrik itu terdiri dari 2 jenis, ada rangkaian seri dan juga paralel dengan karakteristiknya yang berbeda. Karakteristik rangkaian seri itu mereka disusun secara berderet atau sejajar dengan satu jalur arus listrik. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu komponennya disusun secara bertingkat ya, dengan 2 atau lebih sumber arus listrik. Kemudian untuk hukum Ohm, persamaan yang mengatakan bahwa I sama dengan V per R itu terbukti benar dengan percobaan yang telah kalian lakukan, di mana arus sebanding dengan beda potensial dan arus berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya, ketika semakin besar beda potensial atau tegangan, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan ketika hambatannya semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi, persamaan dari hukum Ohm ini sudah terbukti benar adanya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Nah, di sini Ibu ada PR atau tugas mandiri yang bisa kalian lakukan di rumah. Ini tugasnya gampang kok. Judulnya itu Let's Find Me. Nah, di sini ada beberapa istilah tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan kalian temukan. Bentuknya ada yang datar, kemudian ada yang vertikal, dan juga ada yang diagonal ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga dapat terus diingat untuk mempelajari materi selanjutnya di minggu yang akan datang. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.